Tahukah kalian bahwa ikan salmon akan terlahir di sebuah sungai dan mereka akan menghabiskan masa remajanya di sungai tersebut? Dalam tahapan remaja, ikan salmon akan bermigrasi menuju lautan dan mereka akan terus tumbuh di perairan asin tersebut hingga dewasa. Namun setelah mencapai kedewasaan dan siap untuk bertelur, maka kawanan salmon dewasa akan kembali bermigrasi ke tempat di mana mereka dilahirkan, yaitu ke wilayah perairan sungai dengan menempuh perjalanan jauh hingga mencapai jarak 3000 km yang tentunya perjalanan tersebut sangatlah tidak mudah untuk dilakukan dan mereka akan dihadang oleh berbagai jenis rintangan berbahaya selama para salmon ini melakukan perjalanan migrasi. Dan inilah kisah perjuangan perjalanan migrasi salmon untuk dapat berkembang biak. Salmon merupakan sejenis ikan yang berasal dari famili Salmonidae dan mereka akan menghabiskan banyak waktu hidupnya yaitu untuk tinggal di Samudra Atlantik ataupun juga Samudra Pasifik. Mereka memiliki kebiasaan untuk bermigrasi saat memasuki musim perkembangbiakannya dan kegiatan migrasi inilah yang merupakan salah satu daya tarik dari perjalanan hidup ikan salmon ini yang memang sangat pantas untuk dibahas. Bermula dari alepins, yaitu anakan ikan salmon yang baru muncul di sela-sela batuan kerikil yang baru menetas di perairan hulu sungai dengan struktur tubuh yang masih memiliki kantung telur sebagai cadangan makanannya. Setelah itu lambat laun kantung kuning telur akan mengecil karena terus diserap oleh bayi-bayi salmon ini dan dalam kondisi ini anakan salmon harus mulai belajar berenang meskipun masih terhuyung-huyung yang diakibatkan karena aliran air sungai yang cukup deras hingga akhirnya kantong kuning telur yang dimilikinya habis. Setelah kantung kuning telur yang menempel benar-benar habis, anakan salmon akan masuk ke tahap fry, di mana untuk saat ini mereka akan lebih sering berenang ke permukaan air, yaitu untuk menghirup oksigen dan juga mulai belajar makan. Dalam tahapan ini, anakan salmon akan memakan berbagai invertebrata mikroskopis dengan ketersediaan sumber makanannya akan dipengaruhi oleh suhu lingkungannya serta banyak atau sedikitnya persaingan di antara ikan di habitatnya tersebut. Seiring berjalannya waktu, anakan ikan salmon akan terus tumbuh besar hingga akhirnya mereka mencapai ukuran sekitar 10-25 cm, di mana pada saat ini mereka akan masuk ke masa par. Dalam masa ini, par akan memulai untuk menjalani peradaptasi psikologis, yaitu untuk bersiap-siap hidup di air laut dan juga akan terjadi beberapa perubahan internal dalam mekanisme pengaturan garam yang ditujukan agar mereka dapat hidup di air laut dengan kadar garam yang cukup tinggi. Selain itu, pada tahapan ini, mereka juga akan mengalami perubahan pola makan dengan memakan berbagai jenis serangga air. Bukan hanya perubahan internal saja, ikan salmon juga akan mulai memunculkan pola garis-garis vertikal dan juga bintik, yaitu sebagai sarana untuk mereka melakukan kamuflase. Setelah itu, anakan salmon akan masuk ke tahapan fase small dan di situ juga salmon remaja akan mulai beradaptasi untuk hidup di air laut yang mengandung garam dan mereka pun akan memulai kegiatan migrasinya yaitu untuk pindah dari air tawar ke air laut. Pada umumnya kehidupan ikan salmon di air tawar ini akan berlangsung selama 3 tahun dan dikabarkan juga hanya sekitar 10% ikan salmon saja yang mampu bertahan dari jumlah telur yang dikeluarkan. Dalam tahapan pertamanya untuk melakukan migrasi, ada spesies ikan salmon yang tinggal di muara, yaitu tempat di mana air tawar bercampur dengan air garam yang tidak lain ditujukan untuk membiasakan dirinya di air asin sebagai bekal awal adaptasi untuk mereka dapat hidup di lautan. Setelah berhasil mencapai area lautan, ikan salmon akan beradaptasi dengan meminum air laut, lalu setelahnya mereka akan mengeluarkan kelebihan garam melalui insang dan juga urinnya. Di area lautan, makanan salmon akan kembali mengalami perubahan dengan makanan utamanya adalah ikan kapelin, ikan herring, dan juga belut pasir. Untuk mencapai kedewasaan, ikan salmon akan terus berenang di lautan hingga sekitar 5 tahun lamanya, sampai akhirnya mereka benar-benar tumbuh dewasa dengan memiliki ukuran tubuh sekitar 70-75 cm, yang disertai dengan bobot sekitar 3,5-5,5 kg. Bahkan kabarnya, mereka bisa tumbuh hingga sekitar 13 kg.
Ikan salmon dewasa ini juga dapat dikenali dengan tubuhnya yang bersisik perak biru yang juga disertai dengan bintik-bintik hitam. Dalam sisa hidupnya sebagai ikan dewasa, salmon memiliki perilaku yang terbilang sangat unik, yaitu mereka akan kembali ke sungai tempat kelahirannya untuk menjalani proses perkembangbiakannya. Ini mungkin akan terdengar sangat aneh, di mana lautan sebagai tempat mereka hidup saat ini tentunya akan memiliki jarak tempuh yang sangat jauh, mengingat para salmon ini dilahirkan di area hulu sungai. Selain itu akan terdengar sangat mustahil juga jika seekor ikan akan mampu untuk mengingat sebuah jalan ataupun arah untuk kembali dari lautan lepas ke area hulu sungai tersebut. Namun dalam hal ini, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa kemungkinan besarnya medan magnet bumi dan juga penciumannya lah yang akan mampu membawa salmon ke tempat di mana mereka dilahirkan di tempo dulu. Tidak main-main juga bahwa jarak tempuh antara lautan dengan tempat kelahirannya tersebut bisa mencapai sekitar 1000 km. Bahkan dituliskan juga bahwa ikan salmon dapat menempuh jarak perjalanan hingga 3000 km untuk mencapai tempat kelahirannya. Bisa kita bayangkan betapa beratnya perjalanan yang akan mereka lakukan, mengingat bahwa perjalanan migrasi tersebut harus dilakukan dengan cara melawan derasnya arus sungai. Namun walaupun begitu, demi sebuah kelangsungan hidup dari generasi selanjutnya, mereka harus tetap menjalaninya dengan sebuah kepercayaan yang mereka yakini bahwa hulu sungai tempat mereka dilahirkan adalah tempat terbaik untuk membesarkan anak-anaknya, seperti sebuah perjalanan yang pernah mereka lalui sejak dilahirkan. Biasanya pada musim gugur ataupun tepatnya pada bulan September sampai November merupakan waktu yang pas untuk salmon dewasa kembali bermigrasi. Menempuh perjalanan luas di samudra dengan sebuah insting yang dimilikinya, salmon akan mampu untuk menemukan muara, yaitu sebagai gerbang pertamanya untuk menuju ke perairan sungai, yang sejak saat itu juga salmon akan mulai berenang untuk melawan derasnya arus sungai. Mereka terlahir sebagai perenang yang hebat yang mampu melawan derasnya arus sungai hingga jarak 50 km dalam setiap harinya, dengan keseluruhan perjalanan yang mencapai ribuan kilometer yang mungkin akan mereka lalui selama berminggu-minggu. Dalam perjalanan migrasinya, pada umumnya salmon akan berhenti makan dan hanya akan fokus untuk mencapai tempat perkembangbiakannya saja, sehingga saking lelahnya perjalanan yang dilakukan salmon ini, tubuh mereka akan berubah warna menjadi merah yang diakibatkan karena penggunaan cadangan makanan di dalam tubuhnya yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pigmen yang mengubah daging mereka menjadi berwarna merah juga akan turut mengubah warna tubuhnya. Selain harus melawan arus deras, salmon juga dituntut harus bisa melewati berbagai air terjun yang mau tidak mau harus melewatinya dengan cara melompat setinggi mungkin. Belum lagi para predator yang telah menunggunya di perjalanan, seperti hanya seekor beruang yang memang akan menjadikan kegiatan migrasi dari para salmon ini sebagai sarana pesta untuk mendapatkan makanan dengan sangat mudah. Semakin jauh perjalanan migrasi yang dilakukan oleh salmon, maka tubuh mereka juga akan semakin melemah, sehingga tidak jarang juga banyak ikan salmon yang akan mati sebelum mereka mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun untuk mereka yang berhasil melaluinya, meskipun dengan keadaan tubuh kurus seperti zombie, mereka akan disambut dengan tenangnya suasana sungai di tengah hutan, yaitu tempat terbaik di mana mereka akan meletakkan telur-telurnya. Sebelum bertelur, biasanya salmon betina akan mengepakkan ekornya untuk membuat kerikil di area tersebut tersapu, sehingga akan menciptakan celah untuk menyimpan telur-telurnya dengan aliran air yang terbaik agar telur-telur tersebut bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Seekor salmon betina dewasa mampu untuk menghasilkan telur sebanyak 8.000 butir yang seterusnya akan dibuahi oleh satu atau lebih salmon jantan. Meskipun dari sekian banyaknya jumlah telur yang dikeluarkan, tentunya tidak akan dapat menetas sepenuhnya. Setelah telur-telurnya berhasil dibuahi, maka indukan salmon jantan dan betina akan segera mati yang diakibatkan karena habisnya energi yang telah mereka gunakan. Meskipun juga ada beberapa yang mampu bertahan untuk kembali ke lautan, namun itu sangatlah jarang terjadi. Seperti sebuah kebetulan, kematian dari para indukan salmon bukanlah sebuah proses yang sia-sia, karena bangkai-bangkai tersebut akan menjadi sumber makanan untuk berbagai mikroorganisme yang nantinya juga mikroorganisme tersebut akan menjadi sumber makanan dari anakan ikan salmon yang telah lahir.
Tahapan telur hingga proses penetasan ini memang merupakan kondisi di mana keturunan salmon akan banyak yang mati yang diakibatkan karena perubahan alam dan juga kerusakan ekosistem. Namun untuk anakan ikan salmon yang berhasil lolos dari seleksi alam, mereka akan melanjutkan kehidupan seperti yang telah dijalani oleh para induknya, yaitu terus tumbuh, bermigrasi ke lautan, hingga akhirnya akan kembali bermigrasi ke tempat ini, yaitu tempat di mana mereka dilahirkan untuk kembali menetaskan keturunan selanjutnya.